Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Konita sebagai dosen pengampu sensor elektroanalitik kelas B. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan yang beranggotakan saya sendiri Pipit Andesta Priani, yang kedua ada Via Winda Azira, ketiga ada Andera Enggariani, yang keempat ada Hendy Setia Nugraha, dan yang terakhir ada Mubagus Nur. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai optimasi sensor amperometri sebagai detektor gas hidrogen dalam aplikasi industri. Next. Jadi yang pertama, prinsip kerja sensor amperometri, di mana sensor amperometri ini bekerja dengan mengukur arus listrik yang dihasilkan oleh reaksi elektrokimia antara analit dengan sensor elektroda. Nah, untuk sensor elektroanalisis ini, potensial yang terkontrol akan berubah terhadap waktu. Selanjutnya, pada elektroda kerja akan terjadi reduksi atau oksidasi sebagai katoda dan anoda. Selanjutnya, perubahan arus yang terdeteksi pada elektroda kemudian dikonversi menjadi sinyal yang dapat memberikan informasi tentang konsentrasi analit yang terdeteksi. Selanjutnya, mungkin selanjutnya ini bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya latar belakangnya yaitu hidrogen merupakan sebuah bahan bakar yang bersih dan biasa digunakan sebagai bahan baku industri. Namun untuk hidrogen ini juga dapat menimbulkan bahaya untuk transportasi, penyimpanan, dan juga penggunaan bahan bakar lainnya. Untuk hidrogen sendiri ini memiliki sifat yang eksplosif, terutama apabila sudah melewati batas ledakan, yaitu sebesar 4% di udara pada suhu kamar. Oleh karena itu, sebuah sensor diperlukan untuk memantau kebocoran gas hidrogen yang terdapat pada industri. Untuk selama ini sendiri, penggunaan sensor untuk mendeteksi gas hidrogen dilakukan dengan sensor katalitik dan juga semikonduktor. Namun, untuk sensitivitasnya sendiri, untuk hidrogen berkonsentrasi rendah cukuplah buruk. Sensor elektrokimia amperometri memiliki respon lebih akurat, sensitivitas tinggi, selektivitas yang tinggi terhadap hidrogen, stabilitas jangka panjang, dan juga pengoperasian yang cukup sederhana. Next. Baik, berikut merupakan contoh pengaplikasian sensor amperometri untuk gas hidrogen pada industri yang pada industri energi itu listrik tenaga hidrogen dan penyimpanan energi berbasis hidrogen, tentunya pada PT PLN Persero. Kemudian pada industri otomotif, itu kendaraan bertenaga hidrogen dan sistem bahan bakar alternatif, misalnya digunakan pada PT Toyota Astra. Kemudian dari industri manufaktur itu ada pemantauan proses produksi, pemrosesan, dan penggunaan gas hidrogen dalam penyimpanan bahan baku atau produk, misalnya pada PT Semen Indonesia. Baik, di sini kami memaparkan perbedaan sensor amperometri untuk hidrogen secara umum dan juga setelah dimodifikasi. Sensor secara umum untuk deteksi hidrogen sendiri itu biasanya menggunakan elektroda kerja platina, namun dengan kombinasi single wall carbon, yang mana kekurangannya sendiri itu tidak terlalu selektif terhadap gas yang ditargetkan. Kemudian biasanya sensornya itu menggunakan elektrolit yang berupa larutan dan biasanya digunakan asam sulfat, sehingga perlu dilakukan penggantian larutan secara rutin. Kemudian elektroda kerja, pembanding, dan counter elektrodnya itu dalam rangkaian yang terpisah, sehingga untuk pengoperasiannya itu juga cukup sulit, kemudian lebih susah dibawa dan juga lebih susah untuk disimpan. Di sini, kelompok kami akan memodifikasi sensor amperometri untuk hidrogen, yaitu dengan menggunakan elektroda kerja platina dengan kombinasi multi-wall carbon nanotubes, yang mana multi-wall ini itu karbonnya berlapis-lapis sehingga membuat sensornya itu lebih selektif terhadap target, yakni gas hidrogennya. Kemudian elektrolitnya sendiri itu tidak berupa larutan, merupakan polimer
room temperature ionic liquid atau biasa disebut sebagai RTIL, di mana molekul gasnya itu dapat berdifusi ke antarmuka 3 fase secara langsung tanpa batasan elektrolit cair. Kemudian elektroda kerja, elektroda pembanding, dan counter elektrodanya itu nantinya akan kami modifikasi sehingga dia lebih compact, lebih miniatur seperti itu, sehingga lebih sederhana, efisien, dan juga praktis. Baik, untuk selanjutnya itu terdapat cara pembuatan sensor amperometri termodifikasi. Yang pertama terdapat pembuatan membran tetrafluoroetilen atau PTFE, yaitu dengan cara 1 gram platina ditambahkan dengan 0,5 mili emulsi dari PTFE 60% dan diaduk sampai menjadi bubur sederhana, efisien, dan juga praktis. Kemudian untuk bubur tersebut dicetak pada cawan Petri dan kemudian dibilas, dikeringkan, dan juga dilepas dari cetakan. Selanjutnya, membran tersebut dipasangkan pada wadah penampung gas sebagai lapisan permeasi. Untuk selanjutnya terdapat pembuatan elektroda kerja PT MWCNTS. Untuk pembuatannya sendiri yaitu dari 500 mg MWNTS murni didispersiakan dalam 40 ml larutan asam nitrat pekat. Kemudian campuran tersebut direflux dengan menggunakan suhu 105 derajat Celcius di bawah pengadukan konstan untuk menghasilkan gugus fungsional pada dinding samping. Selanjutnya, MWNTS disaring, dicuci dengan air suling sampai pH larutan mencapai netral. Sampel MWNTS yang diaktifkan tersebut dikeringkan dalam oven pada suhu 100 derajat selama semalaman. Untuk tahapan selanjutnya yaitu 0,8 ml larutan H2PTCl6 100 milimolar diteteskan ke suspensi MWNT. Terus kemudian 12,5 ml larutan NaBH4 200 milimolar dimasukkan tetes demi tetes ke dalam campuran selama 20 menit di bawah pengadukan. Untuk langkah selanjutnya itu pengadukan selama kurang lebih 1 jam untuk mengurangi garam platina. Setelah selesai reaksi, seluruh campuran yaitu sebanyak 113,3 mili dimasukkan ke dalam bak ultrasonik selama 30 menit. Next. Baik, untuk tahapan selanjutnya itu ada tahapan dalam membuat screen print elektrod. Untuk yang pertama yaitu substrat keramik dibuat dengan mencampurkan alumina dan juga aditif atau magnesium oksida, kaolin, dan juga pati pada 1300 derajat Celcius selalu dikeringkan. Kemudian dicetak pada pasta perak, AG wire dan juga AGCL pada substrat keramik sebagai elektroda pembanding. Untuk tahapan ketiga itu dicetak pada PT MWNTS yang telah dibuat di atas substrat keramik sebagai elektroda kerja. Selanjutnya dicetak kembali pasta platina pada substrat keramik sebagai counter elektroda. Kemudian RTL, PVDF, dan DMF diaduk secara merata, dicairkan pada suhu 20 derajat Celcius, lalu dibuat menjadi film elektrolit polimer padat. Untuk tahap terakhir yaitu polimer dari RTL dilepaskan di atas elektroda pada substrat keramik. Next. Baik, di sini merupakan gambar desain sensor amperometri untuk hidrogen secara umum yang sebelum dimodifikasi. Jadi di sini terdapat gas hidrogen dan juga gas nitrogen. Gas nitrogen ini sendiri berfungsi untuk meminimalisir adanya gelembung udara pada larutan, sehingga nantinya ketika gas hidrogen dimasukkan kepada sensor, di mana di sini melalui membran PTFE, kemudian nantinya dia akan bercampur pada fase air dalam asam sulfat. Kemudian di sini terdapat working electrode, kemudian reference electrode, dan juga ada counter electrode yang mana nantinya akan memberikan sinyal berupa konsentrasi hidrogen kepada electrochemical analyzer, yang mana nantinya kemudian baru bisa dijadikan sinyal melalui PC seperti itu. Di sini merupakan desain yang telah dimodifikasi sehingga dapat dilihat yang berbeda ada di daerah lingkaran berwarna ungu, di mana di sini tidak digunakan lagi elektrolit cairan ya. Jadi di sini langsung kita gunakan screen printed electrode-nya di dalam wadah penampung gas
sehingga tidak diperlukan juga nitrogen untuk menghilangkan gelembung pada larutan. Dan di sini untuk yang lingkaran ini merupakan PTFE membrannya sebagai membran permeasi untuk gas hidrogennya. Nah, di sini ada desain screen printed electrode-nya secara lebih rinci, di mana dapat kita lihat bahwa screen printed electrode-nya itu berupa semacam lempengan substrat keramik yang mana dilapisi oleh AG wire, kemudian dilapisi juga dengan PT multi-wall nanotube karbon, kemudian ada juga PT sebagai counter electrode-nya dan dilapisi dengan RTIL filmnya. Kemudian untuk membran PTFE-nya sendiri, tampak depannya seperti ini pada wadah penampung gasnya, dan untuk susunan elektrodanya, untuk tampak sampingnya seperti ini, sehingga nantinya itu gas hidrogen akan melewati membran terlebih dahulu, baru kemudian melewati screen printed electrode, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu mekanisme kerja dari sensor. Sensor gas hidrogen ini dapat bekerja menggunakan RTIL dengan jenis BMPY NTF2 sebagai elektrodnya. Dipilih jenis tersebut karena dapat memperoleh lapisan benda listrik yang stabil dan sensitivitas yang tinggi. Ketika gas hidrogen disuplai ke sensor, molekul H2 pertama-tama dalam elektrolit padat yang ada di dalam sensor untuk diabsorpsi. Nah, setelah diabsorpsi, reaksi elektrokimia antara H2 dan PT terjadi di mana H2 dioksidasi menjadi proton H+ dan elektron. Proses ini menghasilkan arus listrik yang dapat diukur sebagai respons sensor terhadap keberadaan gas hidrogen. Proses deteksi ini terjadi pada antarmuka dua fasa antara H2, RTIL, dan elektroda PT, multi-wall carbon nanotube. Untuk mendeteksi gas hidrogen ini dapat dilakukan dalam keadaan aerob dan anaerob. Dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan reaksi oksidasi di mana pada keadaan anaerob itu H2 langsung diubah menjadi H+, sementara pada kondisi aerob itu terjadi oksidasi di mana H2 itu harus bereaksi dengan PT dan oksigen untuk menghasilkan PTHO2 bebas. Oke, jadi di sini selanjutnya ada prediksi hasil dari sensor amperometri untuk mendeteksi hidrogen. Nah, dalam sensor ini kami menerapkan pada dua kondisi, di mana yang pertama ada dari kondisi anaerobik. Di sini dalam kondisi anaerobik ini hanya molekul hidrogen dan proton yang dapat dioksidasi dan juga direduksi. Oleh karena itu, voltametri siklik dilakukan dalam rentang minus 0,6 hingga minus 1,2 volt. Kemudian untuk hasilnya sendiri, di mana puncak oksidasi molekul hidrogen di sini dan puncak reduksi proton muncul pada 0,4 volt dan juga pada 0,17 volt. Nah, pada saat yang sama dapat ditemukan bahwa arus puncak reduksi sedikit lebih rendah dari arus puncak oksidasi. Hal ini karena sebagian kecil proton yang dihasilkan telah teroksidasi tidak dapat direduksi menjadi molekul hidrogen. Nah, oleh karena itu, untuk sensor kami ini, voltametri siklik jenisnya adalah reaksi redox quasi reversible. Singkatnya, semua proton dalam RTIL harus habis ketika reduksi terjadi. Jika tidak, akumulasi proton dalam RTIL akan menyebabkan denaturasi elektrolit dan mempengaruhi usia dari sensor itu sendiri. Nah, kemudian voltametri siklik ini menunjukkan bahwa perilaku elektrokimia hidrogen dalam lingkungan anaerobik adalah proses satu elektron yang relatif sederhana setelah absorpsi. Penggunaan solusi ionik cairan atau RTIL ini sebagai elektrolit elektrokimia hidrogen memungkinkan sensor bekerja dalam daerah kontrol difusi untuk mendapatkan output yang linear. Nah, untuk batas deteksi dari sensor ini pada saat kondisi anaerobik ini sekitar 40 ppm dengan sensitivitasnya yang mencapai 0,15 nanoampere per ppm. Kemudian sinyal noise-nya sekitar 2 nanoampere. Next.
Nah, untuk keadaan yang kedua di sini ada dalam kondisi aerobik. Nah, sensor hidrogen ini juga perlu bekerja secara normal dalam lingkungan aerobik. Voltametri di sini diatur pada rentang minus 1,5 hingga 1,5 volt untuk memastikan bahwa hidrogen maupun oksigen dapat memperoleh daya reaksinya yang cukup. Nah, untuk hasilnya sendiri di sini menunjukkan bahwa dalam pemindaian negatif, oksigen mendapatkan elektron di daerah sekitar minus 1 volt dan kemudian dioksidasi menjadi superoksida. Pada pemindaian positif, superoksida ini dioksidasi menjadi oksigen di daerah sekitar minus 0,7 volt dan arus puncak bersifat linear dengan konsentrasinya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hidrogen memiliki reaksi penggabungan dengan superoksida dengan mengkonsumsi sebagian dari superoksida, menyebabkan penurunan signifikan dalam arus puncak oksidasi. Nah, sensitivitasnya sendiri dalam kondisi aerobik ini tidak jauh berbeda dengan dalam kondisi anaerobik. Dengan sensitivitas sensor sekitar 0,1 nanoampere per ppm dan limit of detection atau batas deteksinya ini mencapai 6,3 ppm. Next. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.